Evaluasi Nova Arianto ke Timnas Indonesia U17 demi Piala Dunia U17 2025. 5 bulan ke depan, persiapkan fisik, mental, skill individu. 4 kejutan di Piala Asia U17 2025. Juara bertahan Jepang gugur, Iran gagal total, dan Korea Utara ke semifinal. 8 striker masuk dalam daftar buruan Juventus. Jika Vinicius hengkang, Real Madrid inginkan Erling Haaland. Evaluasi Nova Arianto ke Timnas Indonesia U17 demi Piala Dunia U17 2025. 5 bulan ke depan, persiapkan fisik, mental, skill individu. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, akan melakukan evaluasi kepada Garuda Muda. Tujuannya adalah mempersiapkan Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan untuk Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 baru tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Usai selalu menang dalam 3 pertandingan, Garuda Muda akhirnya menelan kekalahan. Namun, kekalahan Timnas Indonesia U17 terasa menyakitkan. Garuda Muda kalah 0-6 dari Korea Utara pada Senin 14 April dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall. 6 gol Korea Utara U17 dicetak Choi Song-hun pada menit ke-7 dan Kim Yoo-jin ke-19. Ri Kyongbong ke-48. Kim Tae-gu ke-60 lewat titik penalti. Ri Kang Rim ke-61. Dan Pak Juon ke-77. Evaluasi yang bakal dilakukan Nova kepada Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025 bukan hanya fisik dan mental. Ia juga akan membenahi teknik individu para pemain Garuda Muda. Ini menjadi pertama kalinya Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat kualifikasi. Garuda Muda sebelumnya bermain di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia U17 akan mengarungi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen itu bakal diadakan pada 3 hingga 27 November 2025. 4 kejutan di Piala Asia U17 2025. Juara bertahan Jepang gugur, Iran gagal total, dan Korea Utara ke semifinal. Piala Asia U17 2025 kini sudah masuk babak semifinal dengan 4 negara yang masih melanjutkan aksinya. Sejauh ini, ada beberapa kejutan yang terjadi termasuk gugurnya sang juara bertahan Jepang U17. 4 negara yang lolos ke babak semifinal adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Utara, dan Korea Selatan. Mereka telah melalui perjuangan yang luar biasa untuk bisa mencapai tahap tersebut. Langkah Timnas Indonesia U17 yang meraih hasil sempurna di fase grup harus terhenti pada babak 8 besar. Garuda Muda menelan kekalahan dengan skor 0-6 pada duel lawan Korea Utara pada Senin 14 April malam waktu Indonesia Barat. Meskipun gagal melaju ke semifinal, tim racikan Nova Arianto tetap dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Lantas, apa saja kejutan yang sudah tercipta di Piala Asia U17 2025? Juara bertahan Jepang gugur di 8 besar. Jepang jadi unggulan utama di Piala Asia U17 2025 ini. Jepang adalah juara bertahan Piala Asia U17. Pada edisi 2023 lalu, Jepang menang dengan skor 3-0 atas Korea Selatan di final. Jepang juga merupakan tim paling sukses di Piala Asia U17. Sejauh ini, mereka punya 4 gelar juara dari 5 final yang dimainkan. Jepang benar-benar dominan pada ajang ini. Namun, Piala Asia U17 2025 jadi memori minor bagi Jepang. Sebab, langkah mereka harus terhenti pada babak 8 besar. Jepang kalah adu penalti dari Arab Saudi setelah imbang 2-2 pada waktu normal. Timnas Iran gagal total. Timnas Iran adalah salah satu kekuatan penting di sepak bola Asia. Bukan hanya pada level senior, Iran juga dikenal kuat pada level usia, termasuk di Piala Asia U17. Iran adalah salah satu unggulan di Piala Asia U17 2025 ini. Sebab, pada edisi sebelumnya, mereka mampu melaju ke babak semifinal. Iran bahkan tercatat 3 kali lolos ke final.
Namun, di Piala Asia U17 2025, Iran bisa dibilang gagal total. Mereka gagal lolos dari fase grup. Iran jadi juru kunci klasemen grup D dengan hanya meraih 1 poin dari 3 laga. Iran kebobolan 7 kali. Korea Utara sampai semifinal. Korea Utara memang tidak terkalahkan pada di fase grup, namun hasil yang mereka dapat tidak bisa dibilang meyakinkan. Korea Utara hanya sekali menang pada 3 laga yang dimainkan. Korea Utara juga kebobolan 3 kali di fase grup. Namun, mereka tampil luar biasa pada babak 8 besar melawan timnas Indonesia. Kim Yoo-jin dan kawan-kawan tampil sangat bagus pada duel lawan Indonesia. Mereka menutup babak pertama dengan skor 2-0. Pada babak kedua, mereka mampu menambah 4 gol tanpa kebobolan. Korea Utara lolos ke babak semifinal. Uzbekistan meraih hasil sempurna. Uzbekistan melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025 dengan hasil sempurna. Mereka tampil sangat bagus dan jadi satu-satunya tim yang selalu menang hingga babak 8 besar ini. Uzbekistan memulai kiprahnya dengan menang 4-1 lawan Thailand. Selanjutnya, mereka menang dengan skor 2-1 atas Cina dan 3-0 lawan Arab Saudi. Uzbekistan jadi juara grup A dengan 9 poin dan bikin 9 gol. Uzbekistan berjumpa Uni Emirat Arab pada babak 8 besar. Mereka menang 3-1. Hasil bagus di fase grup berlanjut dan mereka lolos ke semifinal. Uzbekistan juga menempatkan Asilbek Aliyev sebagai top skor sementara dengan 5 gol. Delapan striker masuk dalam daftar buruan Juventus. Juventus dikabarkan sudah memiliki 8 striker dalam daftar buruannya demi mencari pengganti Dusan Vlahovic dengan Victor Osimhen salah satu di antaranya. Bianconeri sedang menyusun era baru setelah kegagalan bersama Thiago Motta yang dipecat saat baru menjalani musim pertamanya. Igor Tudor sudah mengambil alih kursi kepelatihan. Namun sang pelatih asal Kroasia bisa jadi tidak dipertahankan setelah musim ini berakhir. Beberapa pelatih top, seperti Antonio Conte dan Gianpiero Gasperini, telah dikaitkan dengan Juventus untuk mengambil alih mulai musim depan. Salah satu area yang hendak diperbaiki adalah lini serang, dengan Dusan Vlahovic diperkirakan akan hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Juve berharap untuk bisa menyelesaikan proses perekrutan Osimhen dari Napoli. Sang striker asal Nigeria akan kembali ke Napoli setelah masa pinjamannya habis bersama Galatasaray, dan diharapkan akan dijual oleh Partenope. Menurut Calcio Mercato, Benjamin Sesko merupakan opsi yang mewah karena RB Leipzig tidak akan melepasnya dengan mudah. 2 striker Manchester United, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund juga masuk dalam daftar buruan Juve. Kemudian, ada 3 pemain timnas Italia, yaitu Matteo Retegui dan Gianluca Scamacca dari Atalanta, plus Lorenzo Lucca dari Udinese. Juve juga mencari pelapis untuk menggantikan Arkadiusz Milik yang tak pernah main musim ini karena cedera, dan sosok Tammy Abraham yang kini dipinjamkan ke AC Milan, termasuk di antaranya. Arsenal putuskan masa depan Raheem Sterling, tak akan permanenkan statusnya. Arsenal dikabarkan telah membuat keputusan akhir terkait masa depan jangka panjang Raheem Sterling. Meski sempat diharapkan bisa menghidupkan kembali karirnya di bawah asuhan Mikel Arteta, performa Sterling dinilai belum cukup meyakinkan untuk mendapatkan kontrak permanen di Emirates Stadium. Raheem Sterling bergabung ke Arsenal pada awal musim dengan status pinjaman dari Chelsea setelah tidak masuk dalam rencana pelatih baru Enzo Maresca. Kepindahan ini sempat menjadi sorotan karena Sterling bereuni kembali dengan Mikel Arteta, mantan asistennya saat masih di Manchester City. Selama musim ini, winger berusia 30 tahun itu hanya mencatatkan 11 kali starter dan 13 kali tampil dari bangku cadangan di semua kompetisi. Namun menurut laporan dari Football Insider, penampilan apik tersebut belum cukup untuk mengubah keputusan The Gunners. Arteta dan jajaran manajemen tidak tertarik untuk membuka negosiasi dengan Chelsea terkait transfer permanen Sterling. Nottingham Forest pantau striker Benfica, Vangelis Pavlidis. Nottingham Forest dikabarkan tengah memantau perkembangan striker Benfica, Vangelis Pavlidis, jelang bursa transfer musim panas 2025. Penyerang asal Yunani ini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa setelah tampil impresif bersama raksasa Portugal musim ini. Kebutuhan akan sosok striker baru memang menjadi prioritas utama Forest. Dengan cedera yang menimpa Chris Wood dan Taiwo Awoniyi, stok lini depan mereka tampak sangat tipis.
Oleh karena itu, klub asuhan Nuno Espirito Santo bertekad menambah amunisi di sektor penyerangan agar lebih kompetitif, terutama jika mereka lolos ke kompetisi Eropa musim 2025 hingga 2026. Menurut laporan dari TBR Football, Nottingham Forest telah memasukkan nama Vangelis Pavlidis dalam daftar target transfer mereka. Namun, bukan hanya Forest yang terpikat. Sejumlah klub Premier League seperti Newcastle United, West Ham United, Fulham, dan Everton juga dikabarkan tertarik. Tak hanya itu, klub-klub besar seperti Chelsea, Barcelona, dan Atletico Madrid juga disebut-sebut memantau situasi sang striker. Ini menunjukkan bahwa perebutan tanda tangan Pavlidis bisa menjadi sangat kompetitif di musim panas mendatang. Chelsea incar kembali Marc Guehi, siap tawarkan Chalobah dalam kesepakatan. Chelsea dikabarkan ingin memulangkan Marc Guehi dari Crystal Palace pada musim panas tahun ini dan memasukkan Mama Trevoh Chalobah dalam bagian kesepakatan. Chelsea dikabarkan tengah bersiap untuk memulangkan Marc Guehi ke Stamford Bridge. Bek Crystal Palace itu sebelumnya menimba ilmu di Akademi Cobham dan hanya sempat tampil 2 kali untuk tim senior The Blues sebelum hijrah ke Palace pada 2021 demi mendapatkan menit bermain reguler. Minat untuk merekrut kembali Guehi bukan hal baru. Beberapa klub Premier League, termasuk Newcastle United, sudah menunjukkan ketertarikan pada bursa transfer sebelumnya. Namun kali ini, Chelsea disebut siap membuat langkah konkret. Menurut laporan The Mirror, klub asal London Barat itu bersedia menawarkan 50 juta pound ditambah Trevoh Chalobah sebagai bagian dari kesepakatan. Jadi pahlawan Liverpool, Virgil van Dijk lampaui rekor John Terry. Virgil van Dijk telah menjadi landasan kesuksesan Liverpool sejak ia tiba pada tahun 2018 dan ia kembali menjadi sosok yang meraih momen besar pada hari Minggu 13 April bahkan meski ia harus menebus kesalahannya. Pemain berusia 33 tahun itu diperkirakan akan mengumumkan kontrak barunya minggu ini dan gol kemenangannya melawan West Ham menggarisbawahi pentingnya dirinya dan mengapa ia adalah kapten yang sempurna untuk klub ini. Menurut Michael Reid dari Opta, Liverpool telah memenangkan seluruh 14 pertandingan di Anfield di mana Van Dijk mencetak gol. Pertandingan terbanyak yang dimenangkan saat mencetak gol dibandingkan pemain lain dalam sejarah klub. Dari gol kemenangan pada debut melawan Everton hingga sekarang, sungguh perjalanan yang luar biasa. Terlebih lagi, sang kapten kini telah mencetak gol sundulan terbanyak dari seorang bek di Premier League, 18, menyalip John Terry, 17. Menurut FotMob, sang kapten memenangkan keempat duel udara yang diikutinya, 100%. Lebih banyak dibandingkan pemain lain, dan menyelesaikan pertandingan dengan sentuhan terbanyak, 80, serta akurasi umpan terbaik, 95%. Ia memiliki jumlah umpan terbanyak kedua ke sepertiga akhir lapangan dibandingkan pemain lain, 11, hanya di bawah Lucas Paqueta, 15. Jika Vinicius hengkang, Real Madrid inginkan Erling Haaland. Real Madrid dikabarkan kembali menghidupkan keinginan mereka untuk mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada musim panas tahun ini. Real Madrid kembali menunjukkan minat serius terhadap striker Manchester City, Erling Haaland. Penyerang Norwegia berusia 24 tahun itu dilaporkan menjadi target utama Los Blancos untuk jendela transfer musim panas mendatang, menurut laporan Sky Sport Jerman. Namun, langkah ini sangat bergantung pada masa depan Vinicius Junior. Haaland sudah lama dikaitkan dengan Madrid, bahkan sebelum ia resmi bergabung dengan Man City pada 2023. Meski musim ini City tampil di bawah standar akibat badai cedera, Haaland tetap menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 30 gol di semua kompetisi. Real Madrid disebut siap mendatangkan Erling Haaland jika Vinicius memutuskan hengkang ke Liga Pro Saudi. Jika transfer Vinicius terwujud, Madrid diyakini akan menjadikan Haaland pusat dari proyek lini depan baru mereka bersama Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu bisa kembali ke posisi natural di sayap kiri, sementara Haaland mengisi ujung tombak. Namun, tantangan besar menanti. Manchester City baru saja mengikat Haaland dengan kontrak jangka panjang hingga 2034. Meski tim asuhan Pep Guardiola belum tampil konsisten musim ini, Haaland tidak menunjukkan keinginan untuk pergi dan tetap menjadi bagian utama dalam rencana jangka panjang City. Seri B masih sisa 5 laga. Sassuolo amankan tiket promosi ke Serie A. Sassuolo berhasil meraih tiket promosi kembali ke Serie A setelah hanya bermain selama semusim di kasta kedua Liga Italia, Serie B, yang hanya menyisakan 5 pekan lagi. I Nero Verdi telah menjadi salah satu tim yang rutin bermain di kasta teratas sepak bola Italia, Serie A, selama bertahun-tahun pada dekade 2010-an.
Namun, rangkaian 11 tahun itu terhenti pada musim 2023-2024 setelah mereka terdegradasi ke kasta kedua di akhir musim. Walau begitu, itu tidak membutuhkan waktu lama bagi tim asal Emilia-Romagna tersebut untuk kembali ke kasta tertinggi, dengan akan kembali lagi pada musim 2025-2026 mendatang. Sassuolo merayakan kesuksesannya meraih tiket promosi ke Serie A pada akhir pekan ini, setelah bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Mantova dengan Serie B, masih menyisakan 5 pekan lagi.